mengucap syukur anugerah-Mu pada malam hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau urapi kami, berkati kami. Biarlah hikmat dan urapan kuasa-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah pertemuan malam hari ini senantiasa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, khususnya keluarga Ibu Helena dan juga Luna Tuhan yang membukakan pintu rumahnya untuk kami memuliakan, memuji Engkau. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah Tuhan
Engkau memberkati hikmat kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Boleh Luna baca. Luna baca di ayat Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita. Apakah Luna dan juga Ibu percaya keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus? Amin. Puji Tuhan. Apa sih itu keselamatan? Keselamatan adalah anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian dari Allah. Nah, pemberian daripada Allah itu adalah hanya dengan cuma-cuma. Tidak harus kita boleh diselamatkan asalkan kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Misalkan seperti orang kepada orang baik, atau mungkin orang yang tertinggi supaya kita dilindungi, kita memberikan sesuatu. Tetapi ini keselamatan daripada Allah adalah pemberian anugerah dengan cuma-cuma. Untuk apa memberikan keselamatan kepada kita semua umat manusia? Inilah keinginan, kerinduan Tuhan, inisiatif Allah kepada manusia supaya mereka semua yang percaya diselamatkan. Nah, itu amin. Nah, inilah kerinduan Allah bahwa setiap manusia boleh diselamatkan asalkan kita percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa jaminan keselamatan terhadap manusia? Tadi di ayat Yohanes 3 ayat 16 kita sudah baca, yaitu karena Allah mengasihi kita. Keselamatan diberikan kepada manusia karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, kenapa Allah memberikan keselamatan kepada manusia? Yaitu untuk kemuliaan namanya. Kita baca di ayat di Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 di ayat yang ke-7. Jaminan keselamatan bagi kita. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Artinya, Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia, kuciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah keselamatan yang diberikan kepada umat manusia. Yang kedua, yang pertama adalah karena Tuhan mengasihi manusia. Yang kedua adalah untuk kemuliaan namanya. Yang ketiga, karena kita segambar dengan Dia. Artinya segambar dengan Dia, artinya kita boleh senantiasa diberikan kemampuan intelektual, hikmat untuk kita boleh menyelami. Mungkin tidak bisa menyelami Allah dengan sempurna, tetapi kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin, Luna. Nah, yang selanjutnya, kenapa keselamatan diberikan kepada manusia, kepada kita, padahal kita memang orang berdosa. Yang keempat, karena kita berharga di mata Tuhan. Manusia begitu banyak dosa kita, tetapi berharga di mata Tuhan. Ini tidak bisa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu, dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain, tetapi keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya Tuhan memang menginginkan keselamatan itu, tetapi rencana Allah gagal. Karena apa? Di dalam Kejadian 3 itu Adam dan Hawa itu melakukan dosa, kan? Nah, melakukan dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7, Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden. Nah, sehingga hubungan manusia dengan Allah putus. Karena itu, supaya hubungan baik manusia dengan Allah, sehingga diturunkanlah manusia Tuhan Yesus
segambar dan serupa dengan kita kan. Nah Tuhan, langkah-langkah yang harus dilakukan manusia yaitu yang pertama harus percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, memberikan hubungan yang baik kepada Tuhan, itu yang pertama adalah harus percaya, beriman, dan juga mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Di dalam Roma semua manusia berdosa, tidak ada yang benar. Keselamatan diberikan tidak hapus dosanya seketika hanya dengan perbuatan baik kita, nggak bisa. Satu-satunya jalan menjadi kita boleh sempurna di hadapan Tuhan, kita diampuni dosa kita hanya lewat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Yang selanjutnya, maka Yesus menjamin kita semua untuk memperoleh pengampunan, keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah tadi pembebasan dari dosa-dosa kita yang dulu nenek moyang Adam dan Hawa itu dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Selanjutnya, setelah kita mengaku Tuhan Yesus, maka kita harus memberi diri dibaptis. Untuk itu nanti Luna mungkin biasanya kan kalau di DB ini 12 tahun ya, itu boleh dibaptis. Tergantung iman Luna. Dan mungkin ibu udah dibaptis. Nah, kalau ibu sudah dibaptis, berarti nanti Luna. Nah, untuk apa? Baptisan adalah tanda pengakuan kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Luna sudah harus memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena sebagai tanda Luna percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti selanjutnya ada pembinaan baptisan. Tapi sekarang Luna percaya dulu bahwa Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan, mengampuni dosa, dan baptisan itulah sebagai tanda memberi diri, menyerahkan hidup Luna sepenuhnya mulai dari sekarang sampai dewasa. Tuntunan Tuhan, terlebih hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan Luna. Amin. Nah, karena kan ketika kita dibaptis, Roh Kudus bersama dengan Luna. Roh Allah ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan Luna. Amin. Mengapa perlu dibaptis? Yaitu yang pertama menggenapkan janji Allah. Kita buka Matius 28 ayat yang ke-19. Luna boleh baca ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Kenapa kita harus memberi diri dibaptis? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini adalah menggenapi janji Allah. Kenapa Luna harus dibaptis? Kenapa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus dibaptis? Karena itu menggenapi janji Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan berilah dirimu dibaptis. Yang kedua, mengapa kita harus dibaptis? Karena baptisan itu berkenan bagi Allah. Amin. Baptisan adalah menguburkan hidup lama dan hidup menjadi hidup yang baru. Ketika Luna sudah dibaptis dan menjadi lahir baru, itulah lahir baru, hidup baru seperti bayi yang benar-benar Luna selalu ada dalam tuntunan Tuhan, selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Lahir baru itu memiliki sikap hati yang kerinduan kepada Tuhan yang utama. Amin. Makanya ketika Luna mau dibaptis, memberi diri dibaptis, buka hati Luna, benar-benar biarlah Tuhan benar-benar masuk dalam hati saya, tinggal di dalam hati saya. Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup saya. Amin. Nah, ketika Luna mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Luna juga memiliki kerinduan bersama dengan Tuhan melalui baptisan ini. Amin. Mungkin firman Tuhan sekian, dan ada pertanyaan?
pertanyaan? So, silakan. Ada? Sebenarnya bulan 8 baru 12 tahun. Iya nanti ya. Bulan 8. Nggak apa-apa. Tapi sekarang udah mulai harus Luna belajar berdoa, dekat sama Tuhan. Iya, mengenal, makanya harus Main terus sering sama baca teman-temannya. Alkitab. Harus mulai dari sekarang, karena apalagi kan sekarang situasi kondisi itu kita memang menakutkan ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kalau kita nggak dekat sama Tuhan udah bahaya. Kita sakit kapanpun nggak tahu kita kan. Makanya memang harus lebih baik ya tinggal di rumah sebagai anak sekolah, tinggal di rumah ya, belajar di rumah seperti itu. Ada? Main. Kumpul sama teman-temannya. Pakai masker Luna, jaga jarak Luna. Iya. Bodoh. Puji Tuhan, mulai dari sekarang Luna harus banyak baca Alkitab, tinggal di rumah, terlebih biarlah Tuhan mengingatkan Luna senantiasa, Roh Kudus mengingatkan Luna supaya Luna tetap dekat sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mulai malam hari ini Luna harus berdoa kepada Tuhan, siapkan hati Luna untuk mau dibaptis, memberi diri dibaptis supaya Luna lahir baru. Amin. Ya, terima kasih Bu. Biarlah kita senantiasa malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah-Mu, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Malam hari ini kami boleh diingatkan, dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun Tuhan. Keselamatan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah membebaskan kami, melepaskan kami Tuhan, senantiasa diberikan keselamatan bagi kami karena Allah mengasihi kami. Kami berharga di mata Tuhan. Kami boleh senantiasa ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa khususnya untuk Luna Tuhan, yang akan mempersiapkan hatinya Tuhan untuk dia menyerahkan dirinya dibaptis Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, terlebih dia mengerti Tuhan, jaminan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Luna diberkati mulai saat malam hari ini, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah hikmat kuasa-Mu terus memenuhi dia, mengurapi dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati orang tua, bahkan cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Luna menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Berkati Luna Tuhan, kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan berikan. Bahkan juga Ibu Lena Tuhan berkati sebagai orang tua. Mampukan Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya diberkati, kesehatan, kekuatan, perlindungan Allah sempurna untuk Ibu Lena. Bahkan juga Lombok Tuhan berkati, kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, cita-citanya diberkati bagi Lombok Tuhan. Bahkan semua keluarga besarnya di tempat ini Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menyertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami boleh dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.